Pernah nggak sih kamu ngalamin kesulitan dalam fokus belajar? Udah berjam-jam belajar tapi ternyata materinya nggak masuk ke otak. Atau mungkin susah fokus untuk mengerjakan tugas dalam waktu yang lama. Nah, kalau kamu pernah mengalaminya, jangan khawatir. Hari ini kakak akan berbagi tips untuk belajar efektif. Penasaran? Kalau gitu, simak videonya sampai akhir ya. Halo, sekarang kalian bersama Kak Fadlin di sini. Sesuai dengan janji kakak, kita akan membahas tentang tips belajar yang efektif. Kakak paham betul nih, di antara kamu mungkin banyak yang masih bingung, kenapa ya masih belum bisa belajar secara efektif. Ternyata, banyak faktor yang menjadikan kamu belum bisa belajar efektif loh. Pertama, mungkin kamu belum mengenal jam produktif kamu. Mungkin kamu juga belum mengenal gaya belajarmu. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, apa saja ya yang harus dilakukan untuk belajar efektif? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, kenali jam produktifmu. Pernah nggak sih kamu punya teman yang lebih gemar mengerjakan tugas atau belajar di malam hari? Tapi ada juga yang lebih gemar untuk belajar atau mengerjakan tugas pada sore hari. Nah, itu merupakan bukti nyata kalau setiap manusia itu punya jam produktif yang berbeda-beda. Teori ini bisa kamu lihat dalam buku yang berjudul The Power of When, yang menyebutkan bahwa setiap manusia itu punya ritme biologis yang berbeda-beda, dan ritme biologis itu berpengaruh terhadap jam produktif kamu. Di samping itu, mengenali jam produktifmu akan berkaitan dengan kenyamanan belajar. Dengan mengenali waktu produktifmu, kamu bisa mengetahui kapan harus belajar dan kapan harus beristirahat. Oleh karena itu, mengenali jam produktif sangatlah penting. Kemudian, kenali gaya belajarmu. Hal ini nggak kalah penting loh untuk kamu ketahui. Sebelum belajar, kamu harus mengenali terlebih dahulu gaya belajar yang efektif untuk dirimu. Menurut Bobby The Potter, gaya belajar dibagi menjadi 3 tipe, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Gaya belajar visual terfokus kepada penglihatan. Biasanya orang yang mempunyai gaya belajar ini cenderung harus melihat sesuatu untuk lebih memahami dan mengerti pembelajaran. Orang dengan tipe pembelajaran visual biasanya suka melihat gambar, melihat video-video pembelajaran yang menarik, atau membuat catatan dengan spidol warna-warni dan juga mind mapping. Kedua, gaya belajar auditori. Seseorang yang memiliki gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Kamu termasuk orang yang harus mendengarkan musik saat belajar? Bisa jadi kamu adalah seorang auditori nih. Lalu, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini biasanya memerlukan gerakan untuk memperoleh informasi dan juga pengetahuan. Biasanya yang memiliki gaya belajar kinestetik ini suka belajar sambil berjalan atau menjentikan jari. Biasanya mereka akan lebih mudah menyerap informasi tidak hanya dengan membaca tetapi juga dengan mempraktekannya langsung. Kira-kira kamu termasuk orang dengan gaya belajar yang mana nih? Langkah selanjutnya dalam belajar efektif adalah singkirkan terlebih dahulu hal-hal yang mengganggu konsentrasi belajarmu. Sebelum belajar, hendaknya kamu menyingkirkan hal-hal yang berpotensi mengganggu konsentrasimu. Ya, contohnya seperti handphone ini. Sebenarnya banyak ya hal-hal yang menjadi gangguan, tergantung orangnya masing-masing. Kira-kira hal apa yang membuat kamu terganggu dalam belajar nih? Kemudian, buatlah suasana belajar yang bersih dan nyaman. Suasana belajar yang bersih dan nyaman gak harus estetik loh ya, itu anggapan yang salah. Banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk membuat suasana belajar yang bersih dan nyaman. Misalnya, dengan merapikan terlebih dahulu meja belajarmu, menaruh air mineral di dekatmu, menaruh cemilan untuk teman belajar, atau menyalakan lilin aromaterapi. Terakhir, biasakan untuk membuat daftar pekerjaan atau to-do list. Daftar pekerjaan atau to-do list dapat membantu kegiatan belajarmu lebih terarah. Kamu dapat menuliskan apa saja yang hendak kamu pelajari dan kamu kerjakan dalam satu hari. Setelah hal tersebut kamu kerjakan, kamu dapat menceklisnya. Itulah tips belajar efektif, semoga dapat kamu terapkan langkah demi langkahnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk belajar yang giat. Sampai jumpa!